Nggak sekedar memenuhi semua segmen laptop ultra portable, Lenovo juga memenuhi komitmen mereka untuk mendatangkan semua laptop-laptop gaming di berbagai segmen, mulai dari IdeaPad Gaming Series hingga Legion 7. Nah, ini dia laptop gaming mainstream terbaru di lineup Lenovo, Legion 5i 2022. Berhubung sebelumnya kita udah nyoba si Legion 5i Pro 2022, secara umum mending kita rekap aja apa perbedaan sekilas antara Legion 5i dibanding yang versi Pro tadi. Sekilas mereka berdua kelihatan kembar ya, kecuali desain punggung berbeda, desain exhaust juga agak beda dengan desain boxy, tegas, dan Lenovo banget gitu, yang pretty much sama. In a way, Legion 5 series ini nggak kelihatan terlalu gaming, cocok buat kalian yang seneng low profile. Nah, tapi ketika dilihat lebih saksama, di bagian dalam kalian bisa lihat bahwa bezel bawahnya lebih tebal, menandakan bahwa ini masih merupakan laptop 15,6 inch, di mana 5i Pro yang 16 inch bezelnya lebih tipis. Terus, kalau si Legion 5i Pro casing atas bawahnya terbuat dari metal, di sini cuma punggungnya aja yang dari aluminium. Secara bobot dan tebal sebenarnya ada setitik perbedaan, namun yang nggak signifikan. Toh ini laptop gaming yang lebih mengutamakan performa daripada portabilitas. At least, asal kalian strong kayak Ningguang di sini, bisa kok dilambaikan ke sana kemari pakai satu tangan. Yang penting, ini layar juga bisa dibuka sambil tiduran dengan sangat mudah karena posisi engsel ada di atas bodi, menyisakan pantat yang mengakomodasi jajaran port serta ventilasi. Kembali soal layar, resolusi tetap QHD IPS 105Hz, namun ini rasionya 16:9, bukan 16:10 layaknya si 5i Pro. However, kualitasnya udah sangat merefleksikan laptop 20 jutaan dengan gamut sRGB sempurna dan cukup terang juga buat segala macam skenario, meski nggak exactly seterang versi Pro maupun support HDR. Laptop ini tidak memiliki opsi login biometrik, tapi at least resolusi webcamnya udah Full HD. Webcam electronic shutter, combo audio jack, dan satu USB-A 3.2 Gen 1 ada di kanan, lalu di pantat ada mulai dari LAN port, satu USB-C 3.2 Gen 2 support DP dan PD, jadi bisa buat ngecas di keadaan darurat, HDMI, dua USB-A 3.2 Gen 1 always on, dan charging port. Terakhir di kiri ada satu USB-C Thunderbolt 4, serta satu lagi USB-C 3.2 Gen 2. Di aspek wireless, Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6E 6GHz terbaru. Gimana soal jeroan? Actually ini opsi CPU dan GPU kurang lebih sama kayak si Pro. Sampel yang kami terima pakai Core i7 12700 14 core standar masa kini, ditemani GPU RTX 3060 130W yang katanya nanti juga disusul varian RTX 3050 hingga 3070. Also, kita dapat RAM DDR5 16GB, tapi di sampel yang kami dapat malah dapat dual channel 32GB, serta as usual ada dua slot SSD PCIe Gen 4 yang salah satunya udah keisi 1TB. Di retail saat ini sih baru ada yang SSD 512GB by the way. Surprisingly, secara performa di benchmark ini hampir setara ya sama si Pro, at least di Cinebench R15 yaitu di kisaran 2900-an, bahkan bisa diadu sama beberapa laptop Core i9 Gen 12. Ini menandakan bahwa Legion 5 series beneran nggak mau compromise soal performa. Export video udah pasti ngebut 83 detik saja untuk video 4K 5 menit, lalu benchmark Blender GPU pakai RTX 3060 juga hanya 27 detik. Ini sebenarnya karena Legion 5i mampu sustain RTX 3060-nya di TGP 130W, menjadikannya opsi 3060 yang nggak tanggung-tanggung, terlebih saat nyalain mode GPU overclock di Lenovo Vantage. Jadi ini masih relevan lah ya buat main game-game masa kini di resolusi QHD, dimana ya kami nyoba Cyberpunk, SOTR, hingga PUBG setting mentok. Cooling jelas memadai, kurang lebih sama kayak versi Pro, yaitu ada 2 kipas besar dan 4 heatsink yang melayani CPU, GPU, hingga ada heat pipe khusus ke VRM dan modul memori. Ditanya permukaan keyboard anget sih, masih anget banget, namun yang penting lulus stress test dan suhu GPU nggak melebihi 90 derajat. It's okay buat versi 3060 ini, tapi kurang tahu gimana nanti pas ngehandle 3070. Soal keyboard rasanya nggak perlu digali lagi karena persis standar Legion sebelumnya, yakni full size, tombol panah luas terpisah, ada bracket RGB 4 zona 2 tingkat yang bisa di custom, hingga fungsi FN lock dan tombol power terpisah. Nothing special here, begitu juga dengan sang touchpad. Speaker juga stereo biasa di sisi bawah, nggak ada label Dolby atau apa-apa ya, tapi nggak jelek juga kualitasnya.
Dibiarin playback YouTube, Legion 5i sanggup bertahan sekitar 5 jam, yang saat ini udah jadi standar sebuah laptop gaming Alder Lake. Adapter standar bawaan punya rating 230 watt, dengan catatan bisa dicas via USB-C juga kalau punya adapter 90 watt ke atas. Legion 5i tahun ini memang tidak menerima banyak perubahan fisik dari generasi sebelumnya, apalagi dengan rasio layar yang masih sama. Tapi secara karakteristik performa, ini nggak jauh beda sama yang versi Pro di spek yang identik. Jadi ditanya value, ini termasuk oke, mengingat udah dapat layar bagus, cooling nampol, dan banyak port di belakang jika kalian mau pakai ini sebagai pengganti PC desktop gaming. Nggak lupa dong, enaknya pakai Lenovo itu juga udah include garansi 3 tahun plus ADP dan Legion Ultimate Support. Itu dulu soal Legion 5i 2022. Selama platform ini belum diblokir, silakan mending sepuasnya di komentar. Link belanja ada di bawah. Stay safe, stay healthy.